warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media, jumpa lagi di Pod Kampus. Nah, pada Pod Kampus kali ini kita akan membahas tentang informasi yang cukup menarik ya terkait tentang prodi psikologi nih. Dan khususnya prodi psikologi Islam yang ada di UIN Syekh Wasil Kediri, teman-teman. Nah, kali ini bersama saya Sabila dan tentunya di depan saya sudah ada narasumber kita yang Masya Allah cantik dan luar biasa ya. Amin, amin, amin. Ya, Ibu Ima yang merupakan salah satu dosen psikologi Islam di UIN Syekh Wasil Kediri. Assalamualaikum Ibu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi Penuh dengan tugas sampai mahasiswa ya. Ya tadi perjalanan lancar ya Bu? Lancar, Iya. sangat jauh banget ya. Oh enggak ya, deket banget. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Ima bisa langsung perkenalkan diri dulu dong ke teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Dengan siapa dan sebagai apa gitu di UIN Syekh Wasil Kediri. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk berbincang bersama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tati Imadatu Saadati, SPSI MPSI Psikolog. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Prodi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Iya. Ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang yang tema yang cukup menarik ya tentang prodi psikologi Islam seperti itu. Baik, Ibu mungkin kita bisa langsung membahas ke materi kita ya supaya teman-teman pemirsa Kakak Media tidak penasaran nih. Oke. Langsung aja. Jadi sebelumnya bisa tolong Ibu jelaskan secara singkat apa sih sebenarnya prodi psikologi Islam? Iya. Prodi Psikologi Islam. Prodi itu singkatan dari program studi ya. Dan prodi ini ada sejak tahun 2006. Jadi sudah menjelang 10 tahun ya. Dan kita punya akreditasi baik sekali. Dan kita punya visi misi nih. Pengennya kita itu menjadi program studi yang unggul. Kemudian nanti kita bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif gitu kan. Dan dengan cara apa? Menggabungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu psikologi dan juga berbasis kearifan lokal dan inginnya juga berstandar nasional dan internasional. Nah, dari visi misi ini aja kelihatan kalau kita itu punya beberapa perbedaan gitu. Misalkan kayak kalau di ilmu psikologi secara umum kadang-kadang kita nggak mengkaitkan atau kita nggak menganalisis menggunakan pendekatan Islami. Nah, di dalam prodi ini setiap kali kita kuliah atau mata kuliah yang diberikan itu selalu bersinggungan atau bersinergi antara ilmu-ilmu keislaman dan juga ilmu-ilmu psikologi. Ini yang menjadi pembeda lah dari program-program psikologi secara umum. Wah, itu sebuah visi misi yang cukup luar biasa ya dan semoga cita-cita atau goalsnya tuh bisa tercapai. Amin, amin, amin ya Allah. Iya, dan apa saja peluang baru yang bisa dimanfaatkan mahasiswa psikologi dengan status UIN ini kan sekarang IAIN Kediri sudah berubah menjadi UIN Syekh Wasil Kediri. Betul, ya. Betul, alhamdulillah. Jadi kalau kita berbasis pada secara kelembagaan ya, ketika kita jadi STAIN dulunya, kemudian pindah jadi IAIN, kita semakin banyak fakultas, semakin banyak prodi, dan ketika kita menjadi universitas, tentunya memang mulai banyak prodi-prodi umum yang bisa berkembang di institusi keagamaan. Nah, kalau kemudian kita sekarang sudah menjadi UIN, ya UIN Syekh Wasil Kediri, kita jadi punya ruang lingkup yang lebih besar nih untuk mengembangkan ilmu-ilmu psikologi yang tadi terintegrasi dengan ilmu-ilmu keislaman. Kita punya ruang lingkup yang lebih besar, ruang laboratorium yang lebih besar, dan inginnya kita punya jangkauan ke masyarakat yang juga lebih besar lagi. Nah, kemudian bagaimana sih Bu suasana perkuliahan di psikologi Islam sendiri di UIN Syekh Wasil Kediri itu? Lebih ke arah diskusi, praktek atau teoritis? Ya,
Sebetulnya ketiganya kita ada ya. Jadi kita memang pasti ada diskusi atau metode ceramah seperti pada umumnya. Dan pada beberapa mata kuliah kita memang harus praktek. Misalkan kayak praktek-praktek alat-alat psikodiagnostika. Jadi kita gunakan alat-alat tes intelijensi, tes kepribadian, beberapa alat tes yang bisa membantu kita untuk mengasesmen dan memberikan profil individu tertentu. Lalu kita juga punya ruang-ruang praktikum di lapangan. Misalkan nih pada mata kuliah yang saya ampu kesehatan mental ini, saya berikan tugas untuk membuat semacam psikoedukasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dengan tema-tema psikologis. Secara otomatis mereka juga berpikir analitis, mereka juga praktek, mereka juga punya koneksi atau link sehingga ketika nanti lulus mereka sudah punya jaringan-jaringan atau link-link. Nah, ini bagi kami sebuah cara untuk kita lebih terhubung ke masyarakat. Jadi ilmu-ilmu psikologi itu nggak hanya sekedar teori, tapi bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Luar biasa, cukup keren ya, Bu. Nah, kemudian apakah mahasiswa itu punya ruang untuk eksplorasi, misalnya lewat kegiatan organisasi, riset, atau pengabdian masyarakat? Kalau menurut saya banyak kesempatan. Dan saya rasa saya termasuk dosen yang sebetulnya nggak setuju nih kuliah itu hanya kuliah doang gitu ya, kuliah aja. Itu nggak seru ya, itu nggak seru kalau saya gitu ya. Karena kita punya soft skill dan hard skill yang perlu kita persiapkan gitu kan. Kalau misalkan soft skill tidak dilatih, misalkan public speaking atau bagaimana berbaur pada masyarakat atau kemampuan informasi mengembangkan keterampilan tertentu, kalau itu nggak dilatih, saya rasa nanti ketika mereka lulus mereka nggak punya suatu bakat atau suatu kemampuan atau suatu keterampilan yang bisa digunakan di masyarakat. Jadi banyak sekali ruang, misalkan organisasi intra ya. Bisa macam-macam ya, organisasi intra, mungkin pramuka atau kalau kesehatan tuh organisasinya ya, yang kalau yang zaman SMP kita PMR, kalau udah fakultas udah kuliah PMI, nah misalnya begitu, atau juga MAPA, nggak tahu ya istilahnya apa ya, tapi untuk pecinta alam, atau juga mereka punya ruang-ruang diskusi psikologi khusus gitu ya, misalnya mereka yang suka di dunia konseling. Nah di kami itu sampai ada yang berhasil membuat komunitas tertentu namanya self care, ini bisa membantu konseling sebaya dan sebagainya. Kemudian juga beberapa anak-anak suka dunia penelitian, jadi mereka punya forum-forum diskusi dan kemudian nanti mereka mempresentasikan di forum-forum ilmiah baik nasional maupun internasional, atau juga non akademik. Jadi mereka punya ruang-ruang untuk mengembangkan bakat mereka, modeling, kemudian juga public speaking, kemudian juga olahraga. Saya rasa banyak banget hal yang bisa mereka sambil belajar akademiknya, mereka juga membangun komunitas dan personal brandingnya masing-masing. Iya. Luar biasa sekali ya kalau misal kita belajar di psikologi Islam di UIN ya, seru ya. Iya. Nah, Ibu Ima ini kan sebagai salah satu dosen psikologi Islam ya. Betul. Bagaimana sih tanggapan psikologi Islam itu tentang mental health di kalangan mahasiswa sendiri? Ya, baik. Saya rasa isu kesehatan mental ini isu yang nggak akan pernah habis ya. Selama ada manusia, selama manusianya masih hidup gitu kan, maka kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang penting. Pada dasarnya tidak hanya kesehatan mental ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan rohani juga penting, kesehatan sosial juga penting. Nah, kalau kemudian saya menanggapi isu-isu kesehatan mental, tidak pernah habis kita bahas. Banyak sekali isu-isu, misalkan tentang insecurity, misalkan tentang FOMO, atau addicted, kecanduan, atau problem-problem akademik, kecemasan, depresi. Dan saya sendiri sebagai dosen menangkap ya, mahasiswa tuh kuliah yang dipikir kadang-kadang tidak hanya tugas dari dosennya, tapi beberapa mahasiswa mungkin punya permasalahan di rumahnya masing-masing gitu kan, permasalahan dengan dirinya sendiri begitu ya. Artinya isu-isu kesehatan mental kompleks ya. Saya rasa dimanapun tempatnya, termasuk di UIN,
ada sehat, ada kurang sehat, atau mungkin ada yang sedang sakit atau sedang pemulihan atau sedang pengobatan. Saya rasa ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami, jadi kita bisa saling membantu di kesehatan mental kita masing-masing. Seperti itu. Ya, kalau di Prodi Psikologi Islam nih, apakah juga terbuka untuk riset atau kajian seperti isu-isu kontemporer seperti toxic relationship, healing, atau self-love dari perspektif Islam? Ya, saya katakan iya ya. Jadi kita itu selalu bukan membungkus. Kita selalu mencoba untuk open mind gitu. Teori-teori psikologi yang kita pakai itu kan teori-teori buatan manusia, ya kan? Dari tokoh A, tokoh B, Sigmund Freud, dan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi karena kita beragama Islam, kita sejatinya sudah punya the way of life kita gitu kan. Kita sudah punya Al-Qur'an, kita sudah punya hadis yang sebetulnya di situ itu bagaimana cara kita hidup tuh udah dibahas, udah dikasih rumus gitu. Nah, sehingga kadang-kadang dalam proses perkuliahan itu kita menjadi mediator, kita menjadi fasilitator ya, dosennya untuk mengingatkan atau berdiskusi bersama dari itu tadi integrasi ilmu-ilmu keislaman sama ilmu-ilmu psikologi. Oke lah, tokoh A mengatakan begini, tokoh B begitu, tapi kita juga punya perspektif yang lain. Salah satunya adalah perspektif Islami. Jadi kita menggabungkan makan, katakanlah ya, fenomena makan itu sebuah kebutuhan secara fisik ya, sebuah kebutuhan secara fisik dan memang harus dipenuhi. Nah, kalau mau dibahas dari sisi psikologis, ini menjadi teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan pertama yaitu fisiologis. Nah, itu teori psikologi gitu ya, humanistik. Ini contoh aja. Tapi ketika kita berpikir bahwa ketika orang makan itu ada adab loh untuk makan. Ada berdoa. Kenapa perlu berdoa? Supaya sesuatu yang masuk ini adalah sesuatu yang menjadi berkah. Bukan cuma sehat, tapi berkah. Dari kesehatannya itu, dia bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Dari sesuatu yang dikasih pada orang lain itu, orang lain bisa merasakan dampak positifnya. Jadi kita berusaha untuk menggabungkan itu tadi. Kalau makan aja, iya itu sudah memenuhi hukum psikologisnya orang. Tapi kalau makan sebelum makan berdoa gitu ya. Nah, ini ada sisi keberkahan nih. Nah, perspektif Islamnya jadi masuk. Itu satu makan. Masih banyak sekali perilaku manusia yang kita kaji dari dua perspektif itu. Seperti itu. Yep. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang Prodi Psikologi Islam ya, dan tentang pergantian IAIN ke UIN Syekh Wasil Kediri yang cukup mempunyai dampak yang luar biasa, yang besar ya untuk, dan khususnya untuk Prodi Psikologi Islam seperti itu. Dan kami berharap semoga visi misi dari Prodi Psikologi Islam dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Amin, amin, Allahumma amin. Iya, dan tadi kita juga sudah membahas isu-isu yang menarik ya, tentang FOMO dan sebagainya seperti itu. Dan tadi kita diingatkan dengan satu hal, yaitu tentang the way of life, yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi kita tuh harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup ya. Betul sekali. Iya, agar kita tidak salah arah. Iya, salah arah seperti itu. Iya, oke. Mungkin cukup ya pembahasan kita, dan sebelumnya mungkin Ibu Ima mempunyai sedikit arahan atau nasihat untuk teman-teman kita pemirsa, terutama untuk anak-anak muda nih. Oke, baik ya. Sebagai yang sudah lebih tua, ya untuk teman-teman semuanya yang sekarang Gen Z ya, ini beberapa orang bilang gen yang rapuh gitu kan. Nah, sebenarnya secara pribadi saya nggak suka dan saya nggak setuju gitu, karena apapun yang dikatakan oleh pikiran kita dan mulut kita sendiri itu akan direspon oleh otak kita, akan direspon oleh tubuh kita. Jadi seandainya kita merasa tidak baik-baik aja, maka langkah yang pertama adalah cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, sebetulnya apa nih yang aku butuhkan gitu ya, apa yang aku rasakan sekarang, dan
apa yang harus aku lakukan. Nah, kalau memang merasa bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain, seeking help, maka sayangilah dirimu dan mulailah untuk mencari bantuan itu. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik aja gitu ya, tapi yang paling baik adalah kita mencoba memperbaiki diri dan boleh jadi itu membutuhkan orang lain. It's okay gitu, dan berproseslah. Tidak ada sesuatu yang instan, nikmati saja prosesnya, syukuri keadaannya, dan berbagilah yang banyak dengan sesama. Jadi ketika kita punya afirmasi positif, apapun yang kemudian kita harus jalani, kita bisa jalani dengan lebih tenang. Jadi jangan khawatir teman-teman bukan generasi rapuh gitu ya. Teman-teman adalah generasi yang cerdas, generasi yang kuat juga, dan tentunya orang kuat, orang cerdas memang tugasnya adalah terus belajar, dan terus berdoa. Mungkin itu aja. Sukses selalu untuk semua generasi muda. Ya, amin. Terima kasih. Jadi tadi sedikit pesan ya dari Bu Ima buat kita semua. Intinya kita tuh harus selalu menyayangi diri kita sendiri. Yep. Kita tidak harus selalu berpura-pura kuat ya. Yep, betul. Dan kita harus banyak-banyak bersyukur seperti itu. Dan ini tadi alhamdulillah ya cukup menarik lah pembahasan kita, dan tentunya buat adik-adik semua yang mungkin masih bingung lah mau masuk prodi psikologi Islam itu tuh enak apa enggak kayak gitu. Enak. Iya. Jadi insya Allah seru ya Bu. Seru. Ya buat adik-adik semua nih yang mungkin mau masuk prodi psikologi Islam tuh masih bimbang. Monggo dengan senang hati. Iya. Oke, gak nyangka kita sudah di akhir pembahasan ini tadi. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak untuk Bu Ima sudah memberikan ilmu dan nasihat-nasihatnya yang luar biasa. Terima kasih juga. Ya. Dan untuk teman-teman pemirsa KK Media, mungkin sampai sini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.